إلى هدينا خلقنا صلى الله حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا سبحان الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri mulim Syekh Abdul Halim Al-Bisram membikin berumpa jumpa durati mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara adun minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah kita akan membahas kajian kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarhus Salikin, di mana kita akan membahas tentang penyakit hati, ialah nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya. Nafsu yang ada di dalam diri kita itu adalah sangat banyak sekali, dan teristimewa yang akan kita bahas itu keterkaitan dengan masalah nafsu-nafsu, ya, yang disebut majmumah, ialah nafsu yang tercela. Maka nafsu-nafsu yang tercela itu keterkaitannya ialah seperti dalam pengertian yang sudah kita bahas, ya, yang sering juga kita fahami, bahwa nafsu yang paling berbahaya pada diri kita ialah nafsu lawamah. Nafsu lawamah dengan segala macam, ya, dengan segala macam sifat-sifatnya yang ada pada diri manusia itu sendiri. Anak-anakku semuanya, nafsu-nafsu yang ada pada diri kita yang disebut nafsu lawamah itu ialah sifat-sifatnya antara lain seperti riya, ya, kemudian ujub, kemudian takabur, gitu. Kemudian apalagi, masih banyak lagi seperti ghadab, namimah, hubud dunya, hubul mal, dan hubul jah. Nah, itu banyak sekali. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya, yang terkait dengan masalah persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kita.
Anak-anakku semuanya. Jadi, hakikat nafsu yang ada pada diri kita, yang harus dikenali dulu nafsu dulu. Apa sih itu nafsu? Nafsu itu jiwa diri kita yang ada di dalam diri. Itu nafsu. Jadi bukan nafsu yang disebut nafsu makan gitu loh. Itu orang nafsu banget marahnya, itu bukan ya. Nafsu apa nafsu minum gitu. Nafsu bukan, itu bahasa Indonesia kalau kata nafsu di situ gitu. Nafsu tidur gitu. Ada lagi nafsu-nafsuin gitu loh ya. Bukan nafsu begitu ya. Nafsu di sini adalah artinya nafas, angfus ya, tanafas, nufus, itu bahasa Arab nafsun. Nah, seperti dalam firman Allah juga menyatakan la uqsimu binafsil lawwamah. Nah, jadi Allah itu bersumpah terhadap nafsu yang suka menyesali dirinya sendiri. Jadi nafsu apa? Apabila sudah berbuat salah, dia kemudian langsung nyesel gitu loh. Jadi yang harus kalian ketahui nafsu apa sih? Nih, nafsu lawamah ini ialah juga ya dikenal sebagai nafsu lawamah ialah nafsu syaitaniyah, nafsu setan. Jadi dengan kata lain di dalam diri kita itu ada potensi kesetanan. Ya. Jadi potensi kesetanan. Jadi potensi setan maksudnya. Jadi dalam diri manusia pantas kalau manusia sewaktu-waktu kayak setan. Kayak ya, belum persis. Bisa jadi sewaktu-waktu manusia itu adalah kayak malaikat. Karena nafsunya yang dominan itu sedang nafsu yang jenisnya kayak malaikat. Terkadang nafsu manusia itu kayak binatang. Ya karena memang yang dominan itu adalah nafsu binatangnya. Atau nafsu asli manusia yang disebut nafsu mutmainnah, berarti ini adalah memang fitrahnya manusia. Nah, nafsu yang ada pada diri manusia itu disebut jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu bahagian diri kita yang ada pada atau yang ada di dalam diri. Itu bahagian diri kita yang ada di dalam diri yang disebut kalau di dalam hadis itu fil jismil insanu insan. Di dalam jasad manusia itu ada manusia. Di dalam diri manusia itu ada manusia. Manusianya seperti apa? Persis seperti kita. Wujudnya ya persis seperti kita. Terus dia kalau keluar kemana? Kemana aja sesuka-sukanya. Terus sering mewujud nggak? Sering. Bisa melihat nggak? Bisa. Di mana? Nah, contohnya pada saat kalian ada di alam mimpi. Coba deh. Di alam mimpi itu alam apa sih? Kalian bingung lagi. Kenapa ya seseorang tidur kok bisa dia bertamasa? Ada kadang dia pergi kemana-mana dan itu karena faktor jiwa. Mungkin dalam bahasa modern itu psikologis, gitu loh. Jiwa, yaitu jiwa kita. Oleh karena itu jiwa itulah sering melambung, sering juga melakukan berbagai macam aktivitas yang akhirnya aktivitas itu tertuang di dalam mimpi. Contoh paling sederhana, paling gampang. Coba, kalau ada anak nih, anak yang jiwanya itu sedang kesemsem kepengin sepeda contohnya. Itu biasanya langsung dia sampai ke bawah mimpi. Karena itu larut jiwanya. Itu nafsunya larut. Sehingga dia benar-benar merasa punya sepeda. Akhirnya dia capek. Setelah capek, akhirnya dia duduk. Dalam mimpi itu. Setelah duduk, dia akhirnya pengen kencing. Setelah ngencing, ngompol beneran. Tuh. Nah, ngompol tuh. Kayak Faik ya. Faik ngompol kan? Benar. Yang masih ngompol siapa? Ya. Itu contoh paling sederhana. Jadi ada keterkaitan ternyata di dalam mimpi dan bisa connecting kepada jasmani. Kalau bagi yang remaja atau orang tua ada juga connecting
pada saat ia adalah sedang kesemsem, kemudian akhirnya dia sampai, dia melakukan sesuatu layaknya orang yang sedang bercinta, yang akhirnya dia juga basah-basah juga. Sering kejadian semacam, kenapa? Ini karena connecting antara jasmani dan nafsani disebutnya. Makanya alam manusia itu ada 3 nih. Ada alam jasmani, ada alam nafsani, dan ada alam ruhani. Alam jasmani itu wilayah lahiriah seperti kita sekarang. Kita rasakan dan kita melihat dengan mata kepala kita, mendengar dengan telinga kita, melalui telinga. Yang mendengar sebenarnya siapa? Pendengaran, bukan telinga. Telinga itu hanya sebagai wadahnya saja, seperti mata. Pandangan mata itu bukan mata. Kornea mata itu menjadi tempat untuk memandang saja, semacam kayak proyektor gitu loh. Mulut contohnya. Mulut itu hanya untuk untuk mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya aslinya ialah sifat kalam gitu loh. Bukan mulutnya yang bisa berkata-kata gitu loh. Dan banyak lagi pengertian-pengertian lain. Jadi intinya manusia itu terbagi 3. Pertama disebut jasmani, kedua disebut nafsani, ketiga disebut ruhani. Kalau jasmani itu wilayah lahiriah, wilayah syariat. Dan ini akan terkena hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat di mana fikih dan sebagainya, tatanan dan berbagai macam lah. Tata tertib secara lahiriah akan terkena juga secara ekosistem kehidupan jasmani. Contohnya seperti ini, jasad kita ini, selama masih ada jasad dibutuhkan makan, minum, istirahat dalam bentuk tidur atau lain sebagainya untuk menutrisi. Ini secara jasmani, dan ini ada keterkaitan dipelajari ilmunya dalam hal medis. Contohnya seperti manusia harus banyak minum, minimal 1 hari itu adalah berapa? 4 liter, bila mana perlu 1 drum busung. Iya kan? Makan juga. Nah semua itu adalah akan terjadi sebuah siklus yang disebut ekosistem, termasuk memejamkan mata dan lain sebagainya. Itu semua akan mengikuti alur kehidupan sesuai dengan gravitasi bumi, dan sekaligus menyatu dengan alam, dan karena diri kita akhirnya menjadi bahagian dari molekul-molekul yang menyatu. Oleh karenanya terkadang kita bisa masuk angin, kita bisa macam-macam. Ini karena jasmani. Itu disebut jasmani, jasad. Nah inilah jasmani semacam ini, semua orang itu sama, tidak terkecuali. Entah dia itu adalah anak kecil, atau orang dari Gunung Kidul, atau orang dari pelosok, atau dari mana saja, sama dengan orang yang hidup di kota besar, metropolitan, atau orang yang paling rendah derajatnya, contohnya orang miskin, sama. Kemudian dengan siapa? Dengan orang yang kaya, atau orang yang biasa-biasa, rakyat biasa dengan pejabat, sama. Atau orang umat manusia biasa dengan nabi, kekasih Allah, sama. Ini jasmania. Makanya ditekankan oleh Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh mengatakan, "Qul ya Muhammad." Katakan ya Muhammad, "Innama ana basyarum mislukum." Aku ini manusia biasa seperti kamu. Nah itu. Makanya ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Indonesia. Aku juga ya, aku juga manusia maksudnya. Ustadz juga manusia, kiai juga manusia, nabi juga manusia. Siapa lagi? Semuanya manusia. Untuk apa? Untuk bisa dicontoh, untuk bisa disatukan, untuk bisa dijadikan sebagai gambaran, supaya pada saat Nabi berdakwah itu tidak ada istilah kata-kata semacam ini. Lah dia kan seorang nabi, enggak ada sebenarnya. Karena Pak, manusia biasa bisa melakukan, karena ia juga makan, minum,
juga buang air kecil, buang air besar. Apabila terkena benda tajam dia juga terluka, apabila dia terbentur juga dia benjol dan lain sebagainya. Itu manusia biasa dan manusiawi banget. Makanya di dalam Islam itu tidak ada kedikjayaan, tidak ada kesaktian, tidak ada yang macam-macam. Kalau ada orang sakti, bila orang Islam itu bukan ilmu dari Islam. Islam itu tidak ada kesaktian, tapi Rasulullah kan ada mujizat. Mujizat beda dengan kesaktian. Kalau kesaktian itu melalui proses jampi-jampi dan mantra-mantra tertentu, melalui perlakuan-perlakuan tertentu. Kalau di dalam mujizat tidak, itu anugerah Allah yang disebut warid dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilempar batu juga, beliau sampai rontok giginya, sampai mengucurkan darah. Beliau juga diludahin juga dia terasa, beliau disiram oleh kotoran unta juga beliau bau dan selanjutnya. Jadi dengan kata lain jasmani itu sama. Kiai juga berjasmani, ya, guru berjasmani, semuanya sama. Dan dalam urusan berjasmani ini itu hakikatnya sama. Bedanya di wilayah nafsaniyah dan ruhaniyah. Nah ini bedanya di wilayah nafsaniyah dan ruhaniyah. Kalau ada orang mengatakan itu kan nabi, wah itu kan beda dong. Itu orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya. Justru Allah menyatakan, aku mengutus seorang rasul itu dari bangsamu sendiri, maksudnya bangsa manusia yang akan atau bisa diikuti, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Kalau dari bangsa jin dan dari bangsa malaikat tentu saja tidak akan bisa mengikutinya. Kita dari bangsa manusia, tentu saja yang membimbing juga dari bangsa manusia. Ada perbedaan itu pada wilayah tertentu, itu adalah anugerah dari Allah. Ialah pada dimensi yang kedua, ialah seperti nafsani yang sedang kita bahas. Nafsani itu, alam nafsani ialah alam, disebut juga alamnya namanya alam misal, disebut juga alam nafsani, ialah alam jiwa. Nah itu loh. Seperti ada orang, seperti anak yang autis contohnya. Itu sebenarnya dia lebih banyak 60-70% itu adalah ada di alam nafsani. Jadi dia punya alam sendiri. Nah itu. Mungkin kalau bisa disederhanakan lagi seperti kayak orang di dalam alam, dia punya alam sendiri. Nah itu loh. Ya. Itu makanya dia bisa kecepatannya bisa lebih dari alam jasmani, itu nafsani. Dan kalau boleh dinyatakan, autis itu justru cerdas gitu loh. Karena apa? Dia sudah lebih tahu terlebih dahulu bisa jadi, gitu loh. Cuman terkadang ada yang tidak bisa mengekspresikan atau tidak bisa mewadai, sehingga tidak bisa menyalurkan, gitu loh. Kalau bisa menyalurkan, wih, dahsyat sekali sebenarnya. Karena dia benar-benar seperti kayak ini loh. Kalau digambarkan di dalam film, orang-orang itu kayak Superman. Kenapa? Karena dia hidup dari alam lain, dari wilayah lain, kemudian masuk ke bumi, sehingga kekuatan yang di alam itu ada biasa, di bumi jadi luar biasa. Nah, ini adalah alam nafsani. Kalau kekuatan di alam nafsani diturunkan di bumi, itu menjadi luar biasa. Oleh karena itu, apabila kalian paham betul tentang alam nafsani, alam jiwa kalian itu sangat luar biasa. Alam jiwa itu juga di dalamnya jiwa itu ada yang disebut ghariza. Ghariza itu dalam bahasa kita naluri. Ya. Naluri. Di dalam orang-orang umum suka menyatakan indera keenam itu bahagian gitu loh. Padahal bukan ya. Indera keenam, sixth sense gitu loh. Istilahnya. Nah, naluri gitu. Naluri sebagai manusia kadang-kadang mengikuti naluri. Nah, ada yang sesungguhnya bukan mengikuti naluri, tetapi karena memang ia faham di wilayah nafsani, sehingga dia faham dan tahu tentang situasi dan kondisi.
keadaan. Artinya kalau sudah masuk ke wilayah nafsani itu sudah tidak terkena ruang dan waktu. Tuh, tidak terkena ruang dan waktu. Artinya dia bisa tembus di dalam wilayah apa saja. Ini alam nafsani. Yang kita bahas ini bukan alam nafsaninya, tetapi nafsaniyah kita, jiwa kita yang ada hidup di alam nafsani. Itu yang dimaksud. Sementara kalian semua itu hidup di alam jasmani. Nah, belum menyadari bahwa dirinya ada di alam nafsani. Oleh karena itu kadang-kadang nih contoh nih. Itu kalau dalam istilah sains itu apa ya, kalian bisa cari sendiri. Yang jelas ada orang yang mendatangi satu tempat itu dia terpesona karena merasa banget bahwa ia adalah pernah ke sini gitu loh. Itu sebenarnya yang bekerja alam nafsani. Jadi nafsaniyahnya. Jadi nafsaniyah itu sudah mendahului. Jadi seolah-olah dia sudah pernah. Contohnya dia ke satu tempat, perasaan saya udah pernah ke sini, udah itu perasaan gitu loh. Rasa-rasa gitu loh. Itu sebenarnya nafsaniyahnya yang telah mendahuluinya. Itu contoh ya kalau difahami oleh orang-orang di luar Islam yang menganut dan mempercayai reinkarnasi, akhirnya langsung dibelokkan. Ya karena dulu kamu itu pernah hidup pada zaman sekian itu di sini. Nah, karena ada reinkarnasi itu namanya. Islam tidak ada reinkarnasi ya. Jadi itu nafsaniyah. Nah, kita lanjutkan. Jadi hakikatnya bahwasanya nafsaniyah kita itu ialah hidup berwujud seperti kita. Andai saja dia mewujud dalam wujud seperti kita, maka jasadnya namanya jasad barzaki. Nah, apa itu jasad barzaki? Jasad barzaki itu jasad yang nanti akan kalian pakai kelak di akhirat. Nah, jasad barzaki ini sakti mandraguna loh. Kenapa? Karena apabila di akhirat ini semuanya kalau disiksa, dipotong, contohnya kakinya, itu tumbuh lagi kakinya. Kayak apa? Kalian pengen apa? Masa iya bisa? Allah itu punya kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi tangan dipotong karena tangannya suka nyomotin barang orang. Nah, dipotong oleh Allah. Nanti dia tuh numbuh pelan-pelan, numbuhnya tuh sakit banget. Tumbuh aja jadi lagi. Apalagi matanya dicongkel, numbuh lagi matanya, pelan lagi. Rambutnya digunduli, numbuh lagi. Itu mah rambut memang iya numbuh ya. Dipotong apa saja itu numbuh lagi. Apa iya bisa mau bukti? Gak usah jauh-jauh buktinya, kalian ambil cecak, dipotong tuh buntutnya hidup mulu gitu loh, plak, ujungnya potong, didemin, kalian lihat, itu dia numbuh tuh. Nah, itu dia numbuh. Itu maksudnya itu kan ayat-ayat Allah bahwa Allah tuh bisa semacam itu, nah itu loh. Sangat amat bisa, nah itu loh. Jadi jangan kemudian ya masa nggak mau. Mungkin karena itu adalah pakai jasad barzaki, bukan jasad jasmani. Kalau jasad jasmani ini adalah ekosistemnya dan karakternya di wilayah jasmana ini adalah berbeda. Tapi kalau sudah barzaki, nanti adalah dia kalau dinyatakan di bumi ini, kalau dia pakai jasad barzaki di bumi ini adalah istimewa banget. Kenapa? Bisa tidak terkena oleh ruang dan waktu. Bisa tidak terkena oleh ruang dan waktu karena kecepatannya ialah ribuan kali lipat daripada jasmani. Contohnya apa? Contoh kecepatan itu begini saja kalau kalian merasakan ya. Ini contoh kecepatan barzaki apabila kalian merasakan. Contoh apabila kalian semua pernah, bagi yang punya kampung, coba deh. Saya berbicara gimana kampung kalian. Saat ini juga kalian langsung sudah ada di kampung. Ada di di halaman, di rumah, di tempat halaman kalian. Langsung
Itu kecepatan apa? Itu sebenarnya kecepatan nafsaniyah yang kaitannya dengan ruhaniyah, yaitu cuman disebut dalam istilah jasmani itu angan, fikir, gitu loh. Padahal itu bisa dibuktikan melalui nafsaniyah, yaitu jasad barzaki kalian. Ini mungkin makin keder kalian saya bawa ke sini nih ureanya nih. Apa ini Bapak nih ngomong barzak yang menurut, aduh saya pikir ribet ya keder ya. Sudah, daripada keder ke sana kita langsung ke nafsu ke diri kita ya. Ini makin jauh lagi nanti Bang mengorekan makin bingung lagi nanti kalian ya. Dah, gini. Jadi akhirnya kita memahami nafsu itu ada pada diri kita. Jadi bahwa diri kita ini, itu di dalam diri kita itu ada wujud kita. Yang disebut ialah wujud manusia. Wujud manusia. Cuman mungkin kalau kalian pernah punya foto dulu, itu ada klisenya. Atau ada, kalau foto sekarang ada filenya. Jadi intinya itu sebenarnya. Jadi kalau yang lahiriah itu adalah fotonya, kemudian klisenya itu adalah yang batiniahnya. Itu yang disebut wujud batiniah. Atau dalam kata lain ialah nafsaniyah. Dah. Di dalam diri kita yang disebut nafsaniyah itu tidak ubahnya seperti juga wujud jasmaniyah. Maka di dalam diri nafsaniyah ini dia akan terwarnai ya, akan terbentuk ya karakter sifat-sifat yang ada padanya. Ada kalanya dia adalah sifatnya kayak binatang, ada kalanya sifatnya kayak setan, ada kalanya sifatnya kayak iblis, ada kalanya sifatnya kayak malaikat, dan ada kalanya sifatnya kayak manusia seutuhnya. Maka yang diharapkan ialah wujud ini sama dengan lahiriah kita, ialah disebut sebagai manusia seutuhnya, atau dalam bahasa Arab disebut manusia fi ahsani takwim, manusia yang dalam bentuk kejadian sebagus-bagus rupa. Atau disebut pula ya, populer di Indonesia dulu dalam mencanangkan manusia yang sempurna yang disebut insan kamil. Tuh. Bukan insan kamil dalam arti pengertian tasyawuf ya, pengertian hakikat, itu lain lagi. Insan kamil ya. Di dalam pelajaran tentang dulu itu ada pelajaran PMP apa-apa itu ada istilah untuk membentuk manusia seutuhnya yang disebut insan kamil ya. Itu manusia. Nah, jadi cocok dalamnya adalah nafsunya manusia, luarnya ialah wujudnya manusia, maka klop. Ini yang diharap. Nah, nafsu yang wujud manusia itu disebut nafsu mutmainnah. Nah, kalau nafsu mutmainnah itu adalah ada pada diri manusia, maka wujud manusia ini adalah benar-benar insan kamil, sempurna. Bagikan botol ketemu tutup. Nah, kita memahami nafsu-nafsu lain ini supaya kita bisa meruntuhkan, menggugurkan sifat-sifat nafsu yang lain selain daripada nafsu mutmainnah ini. Seperti yang saya jelaskan bahwa dalam diri manusia ada nafsu binatang, disebut nafsu amaroh, itu sudah dijelaskan pada pengajian yang lalu. Sehingga manusia itu banyak seperti kayak binatang, ya, macam-macam dan aneh-aneh, ya, rame, ruwet dan lain sebagainya, ya. Itu yang paling bahaya. Sedangkan nafsu yang sedang kita bahas ialah nafsu lawamah. Ialah nafsu yang disebut nafsu syaitan. Ya. Nafsu setan. Ya. Nafsu setan ini juga disebutkan nafsu yang memberikan fujur. Yaitu membisikkan tentang keburukan-keburukan.
Dalam kata-kata lain juga ada sebutan istilah nafsu mazmumah. Nafsu yang mazmumah itu adalah nafsu yang tercela. Lawanannya disebut nafsu mahmudah, yaitu nafsu yang terpuji. Jadi jangan mentang-mentang itu sebutannya bahasa Arab. Nanti kalian punya anak perempuan cantik, namanya siapa? Siti Majmumah. Ya kan? Repot. Sedikit lagi kan Mahmudah kan cap. Kenapa Siti Majmumah? Ya. Namanya siapa? Watini. Ya. Ya, tapi bagus kalau Watini wa zaituni. Waturis sinin. Nah, itu Watini gitu. Kenapa apa lagi namanya? Karena dia kepengin jadi kayak orang Arab, namanya apa? Abu Jahal. Laki-laki kan. Itu repot lagi ya. Udah kita sebut itu saja. Kemudian ya, yang harus kita renungkan lagi yaitu itu nafsu yang disebut majmumah dan mahmudah. Ya, udah. Pasti kalian suka dengar para kiai ustadz yang suka menyebutkan nafsu mahmudah, nafsu majmumah. Majmumah itu yang tercela, mahmudah itu yang terpuji. Nah, yang sedang dan akan kita bahas ialah nafsu golongan majmumah yang tercela, yang harus kita perangi, kita singkirkan. Karena itu sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam Al-Quran, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita disebutkan fahsa, keji. Itu nafsu itu akan menjadi keji. Jadi kalau ada orang menyatakan keji banget kamu, itu orang yang benar-benar mengekspresikan secara dalam. Jadi dari dalam fahsa. Makanya kalau kalian melakukan sholat, itu bisa mencegah dua hal, lahir dan batin. Lahirnya disebut mungkar, batiniahnya disebut fahsa. Tanha anil fahsa iwal mungkar, bahwasanya kalian bisa mencegah atau membentengi dari segala macam perbuatan yang fahsa dan yang mungkar. Maka fahsa itu adalah kekejian, penyakit yang ada di dalam diri kita, ialah yang muncul dari nafsu-nafsu yang majmumah. Jelas lagi. Nah, bagaimana kita akan menghilangkan itu semua? Gampang. Dengan cara apa? Sholat. Kenapa? Karena jelas sekali firman Allah menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ini orang yang benar-benar ibadahku, hidup dan matiku itu diserahkan penuh, artinya milik Allah. Maka kalau orang yang benar-benar begitu sholatnya, sholatnya akan sampai pada pengertian bahwasanya inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholatnya orang yang seperti tadi yang Bapak sebutkan itu dapat tanha anil fahsai wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sementara ada orang yang sholat tetapi perbuatan keji tetap, perbuatan mungkar sholatnya jalan terus. Ini yang benar mana ini? Firman Allah atau orangnya? Firman Allah yang benar, berarti sholatnya dia yang belum benar. Baru sembahyang tapi belum sholat, baru mengerjakan sholat tetapi belum mendirikan sholat. Nah, jadi dia baru mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Emang beda, Pak? Sembahyang sama sholat beda. Kalau sembahyang itu menyembah Sang Hyang, kalau sholat itu hubungan. Jadi sembahyang ialah dari kata-kata primitif, dari kata-kata dahulu, dari kata-kata animisme gitu. Sembahyang, sembah Sang Hyang. Nah, maksudnya sembah Sang Hyang apa? Nggak mau nyebutin ya. Sang Hyang Sang Hyang yang itu. Nah, kalau orang Islam bukan Sang Hyang tetapi yang kuasa, ialah Allah
Rabbul Alamin, kan gitu ya. Coba, jadi beda kalau kalian menyebutkan ayo kita sholat, bukan ayo kita sembahyang, itu yang benar. Ya kan hanya kata-kata, ya biasakan yang baik-baik gitu. Kalau bisa membiasakan yang baik, kenapa gitu. Udah sembahyang belum? Sembahyang mah dilanggar boleh gitu loh kan. Itu gitu. Sama seperti kalimat semacam itu. Nah, kemudian kalau kita sholat ya, apakah kalian mengerjakan sholat atau mendirikan sholat? Kalau mengerjakan sholat, banyak orang mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat ada enggak? Karena perintahnya bukan mengerjakan sholat, bukan if'al, bukan uf'ul, bukan mengerjakan. Nah, tapi perintahnya aqimus sholah, dirikan sholat. Makanya kalau habis azan itu iqamatis sholah, yaitu menegakkan, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat banyak orang sholat ancelingak, ancelinguk, ancelaleng. Itu orang Jawa bilang tuh. Jadi udah anceling aja. Jadi jumpalit, kemudian udah lari selesai. Kenapa? Karena waktu sholatnya kenapa sih? Aqimus sholata lizikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi akhirnya bukan mendirikan sholat, akhirnya dia mengerjakan sholat, maka tidak mengingat Allah. Yang diingat ya kerjaan, namanya ngerjain sholat gitu. Mengerjakannya yang diingat kerjaan, yang diingat benda-benda, yang diingat macam-macam, yang diingat orang yang nyakitin, yang diingat macam-macam. Khusyuk enggak sholatnya? Enggak. Sah enggak? Sah sih, karena walaupun sholat enggak khusyuk tetap sah. Karena khusyuk itu bukan syarat sah sholat, tapi kesempurnaan sholat seseorang. Gitu loh. Itu yang kami maksud, ya. Dah jelas. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu dibuktikan dan terjadi pada orang-orang yang aqimus sholah, iqamas sholah. Gitu loh. Orang-orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Gimana sih mendirikan sholat? Mendirikan itu bukan berarti dia berdiri. Mendirikan itu artinya dia berpegang teguh, dijadikan semacam, kalau dalam perumpamaan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi ditegakkan, menegakkan sholat. Menegakkan berarti dalam arti di sini ialah memegang teguh prinsip-prinsip sholat dan sekaligus menjabarkan, memaknai pengertian sholat dalam kehidupan sehari-hari. Itu mendirikan sholat. Jadi bukan sebatas sholat itu dalam bentuk ritual, ruku, sujud, i'tidal, salam, selesai. Bukan sebatas itu ritualnya. Ya, itu ritualnya, tapi hakikatnya sholat apa sih? Yang mendirikan sholat itu ialah pengertian sholat, ialah hubungan yang disebut solu, sholla, shollaita, gitu. Solu ala nabi, mengadakan hubungan dengan nabi. Gitu. Kalau disebut sholatullah, gitu, ya berarti hubungan, gitu loh. Kalau kita adalah menyebutkan bahwasanya pasolla, ya disebut wadzakaros marobi pasolla, mengingat nama-nama Allah, pasolla di sini artinya juga mengadakan hubungan dengan Allah. Jadi hakikatnya sholat itu ialah mengadakan hubungan, berarti mengadakan connecting dengan Allah. Berarti orang yang sholat, yang mendirikan sholat itu yang mengadakan hubungan terus dengan Allah. Maka orang yang bisa meruntuhkan sifat-sifat yang keji yang ada di dalam diri itu ialah orang yang mendirikan sholat, bukan orang yang mengerjakan sholat. Maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu benar adanya dan jadilah ia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hanya sekedar mengerjakan sholat itu hanya
ritual belaka dan wilayah lahiriah, wilayah permukaan yang tidak akan sampai pada wilayah kedalaman. Yang sesungguhnya sholat itu, jadi tidak ada jalan lain, ialah kita harus mendirikan sholat. Untuk apa? Menekan dan meruntuhkan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Sementara sifat-sifat nafsu yang ada dalam diri kita, ya sifat nafsu lawama itu salah satunya saja hasud contohnya. Hasud contohnya. Apa sih hasud? Hasud itu dengki. Apa sih dengki? Bukan iren, bukan iri, yang iri begitu bukan. Arti yang pas itu dengki sebenarnya. Bukan iri karena tetangganya beli ini, kemudian ada iri gitu loh. Itu hasud gitu. Dengki bukan. Hasud dengki apa sih? Hasud dengki itu ialah begini, sifat hasud dengki ialah orang yang menghalang-halangi seseorang menuju kepada Allah, baik dalam arti ibadah, sodako, zakat, haji, umroh, atau lain sebagainya termasuk puasa dan macam-macam. Menghalangi orang ibadah, menghalangi orang menuju kepada Allah, menghalangi zikir, menghalangi membuat masjid, menghalangi orang berbuat baik, itu orang yang suka menghalangi dengan sengaja, itu disebut orang hasud. Itu dengki, itu asalnya itu begitu. Ya, itu dengki. Nah, ini insya Allah akan dibahas pada kajian yang akan datang ya. Kita akan melaksanakan sholat isya, karena juga kita akan ada yaitu akekah ya, akekah, tapi cukup nanti anaknya bawa saja ke depan, kita doa. Kalau ternyata belum waktunya sholat isya, kita doa untuk akekah dulu, setelah doa kita baru sholat isya ya. Itu saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.